Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa innahu kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani a'adhanillah wa iyyakum, alhamdulillah kita akan melanjutkan silsilah perjalanan kita di akhirat. Setelah kemarin sudah sampai, sekarang kita sampai di sirat. Sirat, ya, termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan adanya as-sirat. As-sirat yaitu jembatan yang panjang yang terbentang di atas neraka Jahannam, yang di sana di atasnya lewat orang-orang beriman. Jadi yang lewat cuma orang-orang beriman. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa Allah sudah memisah-misahkan ceritanya. Sudah dipisahkan, yang kafir sudah langsung masuk ke neraka, kemudian yang yang munafik juga ketika dia mau melewati sirat tergelincir dan masuk ke dalam neraka. Jadi yang tersisa hanya orang-orang mukmin, hanya orang-orang yang beriman yang akan melewati sirat. Dan ketika melewati sirat, ya, kita tahu bahwa tidak semuanya selamat, ya kan? Kita yakini bahwa tidak semuanya selamat melewati sirat. Ada yang jatuh, ada yang selamat. Ya, ini menunjukkan bahwa ada orang mukmin yang masuk ke dalam neraka. Ya. Sudah turun lagi. Tinggi banget. Ya. Nah, setelah berpisah dengan orang-orang munafik, maka tinggallah orang-orang mukmin dengan berbagai tingkatan keimanan mereka. Mulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai para pelaku dosa besar. Ya. Mereka semua akan menuju surga dengan melewati sebuah ujian yang besar, yang dahsyat, yaitu sebuah jembatan yang berada di atas neraka Jahannam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, "Wa in minkum illa wariduha," dan tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan melewati, akan melintasi. Ya, kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Ini adalah sebuah ketetapan yang pasti dari Rabb kalian. Jadi tidak pernah diragukan lagi bahwa kita akan bertemu dengan sirat dan kita akan melintasi neraka Jahannam. Ini adalah jalan yang sangat besar, azim, ya, sangat dahsyat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya." Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim masuk ke dalam neraka dalam keadaan bertekuk lutut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa jembatan tersebut sangat menggelincirkan, sangat licin, gelap, tidak ada cahaya. Jembatannya licin. Di atas jembatan ada besi-besi pengait dari duri yang keras yang bentuknya seperti dari duri sa'dan, seperti yang berkata Abu Sa'id Al-Khudri,
sahabat yang meriwayatkan hadis ini dalam riwayat Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan telah sampai kepada aku bahwasanya jembatan ini lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Jadi ucapan bahwa bagaikan jalan rambut di belah 7 itu enggak ada. Ini ucapan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan bahwa jembatan itu lembut seperti rambut, halus, tapi dia tajam, lebih tajam daripada pedang, menunjukkan bahwa sangat sulit untuk melewatinya. Dan yang diuji ini cuma orang mukmin, berarti kita. Karena orang-orang kafir udah nggak mungkin, udah nggak bisa lewat sirat. Mereka sudah masuk ke neraka duluan. Nah, di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ada orang yang beriman yang melewati jembatan tersebut dengan sangat cepat. Ada yang melewati jembatan bagaikan kedipan mata. Ada yang seperti kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung, ada yang secepat orang berlari dengan menaiki kuda. Maksudnya dengan kuda dengan berlari. Dan ada juga yang secepat larinya unta. Ada juga yang sangat lambat sehingga dia lewat jembatan tersebut dalam keadaan ngesot atau menyeret dirinya. Dialah orang yang terakhir melewati jembatan. Jadi semakin cepat, ada yang cepat secepat kilat. Dikatakan siapakah orang-orang yang paling cepat melewati sirat? Para ulama mengatakan mereka adalah orang-orang yang cepat dalam menuju kebaikan. Semakin cepat mereka melaksanakan kebaikan, semakin cepat mereka melewati sirat. Jadi ketika mereka mengaji, kemudian mereka mengetahui al-haq, lalu besoknya mereka praktekkan, atau secepat mereka praktekkan ilmu yang mereka dapati, secepat itulah mereka akan melewati sirat. Selama itu kita berfikir tentang ilmu yang kita terima dari Quran dan Sunnah, selama itulah kita melewati sirat. Maka kita dapati orang-orang yang ketika ilmu itu datang kepada mereka, mereka tafakkaru, berfikir-fikir, lama berfikir-fikir. Nah, seperti itulah mereka nanti kondisinya jalan di atas sirat. Padahal sudah jelas, sudah terang dalilnya dari Quran maupun dari As-Sunnah. Namun syubhat terus membayang-bayang di kepala kita. Kita takut menjalankan sunnah ini, khawatir kenapa? Nanti saya akan dimusuhi. Banyak pertimbangan-pertimbangan. Semakin banyak pertimbangan, maka semakin lama dia berubah. Dan semakin lama dia berubah, semakin lama dia berjalan di atas sirat. Na'udzubillah. Makanya untuk kalau kita ketika mengaji mendapatkan satu hal yang baru, satu ilmu yang baru, usahakan secepat mungkin kita amalkan. Usahakan secepat mungkin kita amalkan. Jangan menunda-nunda, jangan menunggu-nunggu. Nantilah kalau orang udah rame baru saya amalkan. Nantilah kalau seandainya teman saya ini, atau nantilah kalau saya udah berhenti ini, atau nantilah kalau saya udah dapat ini, saya dapat itu, baru saya berhenti. Jangan. Amalkan. Jangan menunggu-nunggu, jangan nanti-nanti. Maka secepat kita meraih atau secepat kita menggapai kebaikan, secepat itu pula kita akan lewat di atas sirat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam hadis ini bahwasanya manusia akan terbagi menjadi 3 golongan, yaitu orang yang benar-benar selamat melewati neraka, yaitu tanpa terkena sambaran sama sekali. Kemudian 2 orang yang selamat melewati neraka, akan tetapi badannya habis terkoyak dengan kait-kait yang mengait di atas sirat. Dan yang ketiga, naudzubillah, adalah orang yang tersambar dan akhirnya jatuh ke dalam neraka. Ini ada 3 golongan orang yang lewat sirat. Mereka jalan, ada yang secepat kilat. Dan kata Nabi SAW, rombongan yang pertama melewati sirat adalah rombongan seorang orang mukmin yang wajah-wajah mereka bagaikan purnama. Mereka bagaikan purnama. Bukan yang lewat orang mukmin dirubah badannya jadi bulan, bukan. Tapi wajah mereka mencerminkan seorang mukmin yang bercahaya, sehingga dia mudah melewati sirat. Antum bisa bayangkan kalau antum lewat jembatan yang sangat licin habis hujan, di tengah malam hari, nggak ada lampu, bagaimana antum jalan di jembatan itu? Tentu akan mengerikan. Kita akan meraba-raba.
melihat-lihat mana yang mesti kita. Semakin kecil cahaya yang kita miliki, maka semakin dikit atau semakin kita berhati-hati dalam melangkah. Maka ketika kita dapati cahaya yang sangat besar seperti cahaya purnama, kita akan jalan dengan mudahnya. Kita dapat memilih mana jalan yang bagus, mana jalan yang licin. Nah, ikhwani adzanillah wa iyyakum, cahaya-cahaya itulah yang nanti akan mendatangi kita. Bagi orang-orang mukmin, semakin besar amal saleh yang dia lakukan, semakin banyak cahaya yang dia dapat. Nabi menggambarkan ada seseorang yang melewati sirat mendapatkan cahaya bagaikan gunung yang cahayanya terang sehingga semua orang ingin mendekat. Tapi dilarang, enggak boleh mendekat. Ya. Mereka diperintahkan untuk mencari cahaya mereka masing-masing. Ya, ikhwani adzanillah wa iyyakum, inilah 3 golongan yang akan lewat di atas sirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatkulah yang akan pertama melewati sirat. Inilah keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ini nabi yang utama di antara nabi-nabi yang ada. Dia nabi terakhir, tapi dialah yang utama. Begitu juga umatnya, walaupun kita ini umat terakhir, kita adalah umat yang pertama didahulukan di akhirat, ya. Kita umat yang pertama kali dibangkitkan. Kita umat pertama yang pertama dihisab. Kita umat pertama yang berada di atas mizan. Kita umat pertama yang berada di atas sirat, dan kitalah umat pertama yang memasuki surga insyaallah. Ini keutamaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu tidak ada orang yang berbicara, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang minta tolong satu dengan yang lainnya karena kengerian yang mereka alami. Ya, tadi yang kita gambarkan, kalau seandainya kita melewati sebuah jembatan yang licin, habis hujan, kemudian licin, becek, di kanannya ada sungai atau kali yang enggak usah besar, kali yang kecil, ya. Kemudian dalam keadaan gelap, tentu kita enggak akan bercanda di atasnya. Enggak mungkin kita bisa bercanda di atasnya. Kalau bercanda pasti kita jatuh. Jangankan bercanda, kita ingin kalau bisa ngobrol juga enggak. Bahkan bernafas pun kita berhati-hati. Kenapa? Saking licinnya jembatan itu. Dan begitulah keadaan ketika orang-orang melewati sirat. Tidak ada yang bisa bicara, tidak ada yang diizinkan bicara saat itu kecuali para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Tidak ada yang bicara kecuali para rasul. Mereka menanti kita di ujung jembatan sambil berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Dan di atas jembatan tersebut ada besi pengait seperti duri sa'dan. Ya. Kemudian Nabi bertanya pada umatnya, tahukah kalian duri sa'dan itu? Kemudian mereka menjawab, ya Rasulullah. Nah, duri sa'dan yaitu besi pengait tersebut seperti duri sa'dan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak diketahui besarnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Dia akan menyambar manusia sesuai dengan amalan yang mereka lakukan, yaitu dosa-dosanya. Ada di antara mereka yang binasa karena amalannya, dan ada yang di antara mereka yang terkoyak dari belakang kemudian selamat. Badannya rusak tapi dia bisa selamat nyebrang di atas sirat. Ada orang-orang yang sama sekali tidak tersentuh dari pengait itu. Siapa mereka? Mereka lah orang-orang yang 70.000 orang yang lewat tanpa hisab. Mereka lah orang-orang yang selamat. Ya, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Wajah-wajah mereka bagaikan bulan-bulan purnama, bagaikan bulan purnama. Ya. Menyusul setelah mereka adalah rombongan yang wajah mereka seperti bintang yang paling terang, dan seterusnya dan seterusnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang cerita bagaimana orang-orang yang melewati di atas sirat. Kemudian dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dan aku dikirim amanah dari rahim dan akan dikirim amanah dan rahim atau kekerabatan. Jadi nanti amalan kita yang berbentuk rahim. Apa itu rahim? Silaturahim, yang senang menyambung tali silaturahim. Dan sebuah amalan yang sangat besar apa? Menjaga amanah. Kalau ada dia melakukan menyambung tali silaturahim dan dia menjaga amanah, maka amalan ini akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala mujassimah, ya, menemaninya apa yang dilakukan oleh rahim dan amanah. Dia akan menjaga di kanan kiri jembatan yang akan dilewati oleh orang yang mengamalkan ini.
Ini menunjukkan azimnya atau besarnya faidah menyambung silaturahim dan menjaga amanah yang banyak saat ini orang melupakannya. Ya. Banyak saat ini orang melupakannya. Kita menyambung silaturahim hanya sekedar berbalas kunjungan. Kita jarang sekali menyambung silaturahim orang-orang yang memutus silaturahim pada kita. Padahal yang namanya menyambung silaturahim, yang namanya silaturahim yaitu menyambung yang terputus. Kita menyambung orang yang sudah mulai memutus talinya pada kita, kita mendatanginya. Itu namanya silaturahim. Kalau cuma sekedar dikunjungi lalu kita balas mengunjungi, ini sekedar balas kunjungan. Ini juga ihsan, ini juga berbuat kebaikan. Tapi yang lebih besar pahalanya yaitu ketika ada bagian dari saudara kita yang meninggalkan kita atau menjauhi kita, lalu kita mendatanginya, maka inilah yang dinamakan silaturahim. Ya. Ini pekerjaan ini berat. Berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kita itu sangat mudah. Ya. Kita berbuat ihsan sama orang yang berbuat ihsan sama kita itu gampang. Yang susah itu adalah berbuat baik ketika kita dizalimi. Ini yang berat. Maka inilah amalan yang terberat. Dan kaidah mengatakan al-jaza wal jinsil amal. Balasan sesuai dengan kadar beratnya sebuah amal. Semakin berat sebuah amal, maka semakin besar ganjarannya. Begitulah silaturahim. Silaturahim ini sangat besar. Rahim itu siapa? Rahim itu yang berhubungan dengan kekerabatan, Pak. Ya. Jadi silaturahim itu mengunjungi atau mendatangi atau menyambung tali yang terputus antar kerabat. Antar kerabat. Tetangga bukan silaturahmi namanya. Antum mengunjungi ustadz bukan silaturahmi namanya. Itu namanya ziarah. Ya. Ziarah. Jangan salah pengertian. Kita banyak salah pengertian ketika ini mau kemana? Mau ke Surabaya, kenapa? Mau silaturahmi sama tetangga. Tetangga bukan silaturahmi. Tetangga ini bukan rahim. Ya, ini namanya zarah. Hanya berkunjung. Berbeda silaturahim kepada siapa? Para ulama mengatakan rahim ini berbeda pendapat para ulama di kalangan mereka tentang siapa yang dimaksud rahim. Ada yang mengatakan rahim itu adalah kekerabatan 5 ke atas dan semua turunannya. Atau 3 ke atas, 5 ke atas. Kita, bapak kita, kakek, kemudian apa? Buyut, terus bapaknya buyut. Ya kan, bapaknya buyut. Ya kan kita, ini yang 5 ke atas berarti bapak, kakek, terus buyut, bapaknya buyut dan kakeknya buyut. Semua turunannya itu rahim. Ada yang berpendapat seperti itu. Banyak nggak kalau kayak begini? Banyak. Kita nama buyut kita aja banyak yang nggak tahu. Ayo, siapa yang antum sudah tahu yang siapa kakek antum yang kelima? Ada? Ada yang tahu? Ada. Indonesia mah nggak punya kita. Saya kadang-kadang bingung Indonesia ini kalau nyari kakek buyut kita kelima kemana nyarinya? Ada nggak di arsip nasional? Hah? Jangankan arsip nasional ya, kita kadang-kadang bapak saya aja tuh nggak punya akte kelahiran. Ditanya lahirnya kapan, nggak tahu katanya. Barengan sama jembatan, ada yang bilang barengan sama pohon beringin rubuh, ya. Nggak ada yang tahu. Kita nggak seperhatian seperti itu ya. Kalau Arab tradisinya tuh luar biasa. Arab itu tahu sampai ke atas. Bayangkan Nabi Muhammad SAW sampai ke Ibrahim itu nyampe. Padahal berapa generasi ke atasnya. Ya, kita aja tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya kan, terus sampai Qusay, sampai Kilab, terus sampai Ibrahim. Kita tahu. Dari mana dia catat? Subhanallah, karena orang Arab menghafal. Dan ada orang-orang yang ahli dalam bidang itu. Ketika ditanya siapa si fulan ini masuk mana? Oh, si fulan ini masuknya ke suku anu. Dia turunannya bin fulan, ketahuan. Ya, antum bisa bayangkan Banu Fatimiyah, ya Banu Fatimiyah, ya ini orang-orang Syiah Batiniyah mengaku dirinya Fatimiyun, keturunan
Fatimah. Ya. Tapi ulama bisa mengoreknya bahwa mereka bukan turunan Fatimah. Coba, mereka hanya turunan Ubaid. Ya. Seorang Yahudi pembantunya Hasan al-Basri. Pembantunya Zainal Abidin. Turunannya Ali bin Abi Thalib. Bukan Bani Fatimiyah, dia seorang budak. Banu Ubaid. Ya, Ubaid itu seorang budak, seorang pandai besi di Madinah. Ya. Ya, budaknya dari turunan Nabi yang namanya Zainal Abidin. Allah Ta'ala bisa ketahuan gitu. Ya, bisa ketahuan digali bahwa mereka itu sebenarnya bukan Banu Fatimiyah. Bukan Banu Fatimiyah, tapi Banu Ubaid. Ya. Banu Ubaid al-Majus. Ada yang bilang Banu Ubaid al-Yahud. Ya. Tapi yang kuat adalah Banu Ubaid al-Majus. Mereka orang Majusi. Ya, Banu Ubaid. Ini bisa ketahuan, terbongkar sama ulama. Subhanallah. Kalau seandainya di Indonesia ada kasus kayak begini, susah kita. Ya kan? Sekarang ada yang ngaku turunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja kita nggak bisa. Ini benar nggak nih? Kadang-kadang mereka juga nggak bisa membuktikan secara ilmiah. Dari mana antum tahu kalau antum turunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita? Ya karena kita di rumah punya pohon, punya pohon silsilah keluarga. Silsilah keluarga antum siapa yang bikin? Ya bapak anak. Ya nggak ilmiah kalau begitu. Dari mana dasarnya? Ya. Dan yang benar itu kalau ada turunannya dia akan punya silsilah keluarganya. Dia ini tercantum dengan jelas. Ya, ini yang dikatakan rahim. Jadi ada yang berpendapat 5 ke atas dan semua turunan itu rahim. Kemudian ada yang berpendapat rahim itu hanya yang satu rahim. Semua saudara-saudara kita saja. Ya. Kemudian ada yang berpendapat rahim itu yang berhak mendapat waris. Ya, yang berhak mendapat waris. Ya. Kemudian ada juga yang berpendapat rahim itu adalah kekerabatan dari satu kakek yang semakin dekat maka semakin besar haknya untuk disambung. Ya, makanya kalau kita ada juga yang mengatakan rahim itu hanya mahram saja. Ada yang berpendapat seperti itu. Yang nyambung silaturahim berarti kalau kita bertemu dengan mahram. Ya, pohon mahram antum paham kan? Hanya mahram aja yang rahim. Yang bukan mahram berarti tidak masuk rahim. Tapi para ulama mengatakan yang kuat adalah ketika dikatakan bahwa yang namanya rahim itu adalah kakek, kemudian ke bawah semua itu adalah rahim. Yang semakin dekat kedudukannya atau semakin dekat ikatan darahnya dengan kita, maka semakin besar haknya yang harus ditunaikan. Semakin dekat maka semakin wajib kita untuk sambung. Ya, ikatan semakin dekat ya kita dengan saudara sekandung kita itu lebih dekat. Ya. Jadi kalau mau menyambung silaturahim jangan sama saudara kita yang jauh dulu. Saudara kita yang terdekat dulu, adik, kakak, perhatikan itu. Sambung silaturahimnya. Jangan bermusuhan hanya karena dunia. Ini luar biasa. Sering kita dengar apalagi di Jakarta, di Betawi itu, keluarga sering bermusuhan hanya karena harta waris. Ya. Waliyadhan billah. Kita mohon perlindungan pada Allah. Jangan sampai ini terjadi sama keluarga kita. Ya. Biar yang begitu orang-orang tua dulu aja yang nggak ngerti agama. Kita ya udah, walaupun seandainya banyak harta kita yang diambil, harta kita dizalimi oleh saudara kita, maka urusan dunia berlapanglah. Jangan kita mengatakan wah yang paling susah sebenarnya saya, mestinya saya yang lebih dapat. Kenapa bagian saya malah diambil juga sama abang saya? Dasar tuh abang nggak benar, subhanallah. Abang yang dibilang nggak benar. Akhirnya nggak mau nengok. Masya Allah, ya. Jangan sampai kejadian begini. Maka kenapa ini hal yang sangat besar. Menyambung silaturahim ini akan menjadi teman kita nanti melewati sirat. Ya. Akan melewati sirat ini mereka akan mendampingi di sebelah kanan kita. Dia menjaga di sebelah kanan kita, terus mengikuti sampai kita sampai ke seberang.
Dan kita tahu bahwa nanti di akhirat amalan-amalan kita itu mujassimah, dibuat menjadi makhluk semua ya. Semua dijadikan jadi makhluk ya. Amalan sholat, amalan semua jadi makhluk. Bacaan Al-Baqarah, Al-Imran yang kita baca itu menjadi awan yang menaungi nanti di yaumil mahsyar. Ya. Mujassimah ditampilkan. Al-Quran yang kita baca, ya, dia akan memberikan syafaat buat kita. Bacaan Quran yang kita baca itu mujassimah, semua dibentuk dibuat seperti makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala semua amalan kita. Dan kita enggak tahu ini amalan rahim atau silaturahim ini seperti apa makhluknya, wallahu taala alam. Nabi tidak menjelaskan bentuknya seperti apa. Yang jelas dia berada di samping kanannya ketika dia melewati sirat. Semakin kuat dia menyambung silaturahim, maka semakin kuat rahim ini akan mengawal dia di atas sirat. Lalu yang di sebelah kirinya apa? Yang di sebelah kirinya adalah amanah. Ya, amanah. Amanah yang dia tunaikan. Ketika dia diberikan amanah, kemudian dia menyampaikan kepada yang berhak menerimanya. Ketika dia menyampaikan sesuatu, dia sampaikan sesuai apa yang dia amanah yang diamanahkan kepada dirinya. Termasuk amanah adalah menyampaikan al-haq. Ini amanah. Antum sudah tahu ilmu ini, antum mendapatkan amanah. Jalankan, tunaikan amanahnya. Sampaikan kebenaran ini ke siapa saja yang antum sudah fahami, ya, yang di bawah kekuasaan antum, bisa istri, anak, di bawah kekuasaan antum, maka berilah mereka pengajaran-pengajaran ilmiah, pengajaran-pengajaran yang kita dapat di sini, ya. Ini amanah, antum harus sampaikan ini kepada keluarga kita, ya. Maka keduanya ini yang amanah dengan silaturahim akan menuntun orang-orang yang tidak akan menuntun orang yang menjalankannya, dan keduanya akan menuntut orang-orang yang tidak memenuhi hak keduanya. Amanah akan menuntut orang yang tidak memenuhi amanahnya. Begitu juga dengan rahim. Dia akan menuntut orang-orang yang tidak menjalankan, yang tidak mengamalkan silaturahim. Maka sebagian orang-orang beriman akan jatuh ke dalam neraka karena sebab ucapan yang dia ucapkan di dunia. Ya. Orang tergelincir ke neraka itu kebanyakan, kata Nabi SAW, hanya karena lisan, karena ucapan. Ya, kata Nabi SAW, sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang membuat marah Allah, dan hamba tersebut tidak menganggap penting kalimat itu. Dia jatuh dengan sebab ucapannya tadi ke dalam neraka Jahannam. Sejauh apa? Sejauh 7 musim. Sejauh 7 tahun dia masuk ke dalam neraka, hanya karena ucapan. Ada yang katakan sab'ina kharifa, sampai 70 musim, 70 tahun masuk ke dalam neraka. Masuk. Dan kita tahu bahwa sebuah batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam itu, sampainya itu sudah 70 tahun baru kemudian sampai batu ini ke dalam neraka, ya. Sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini jembatan yang benar-benar sangat mengerikan, ya. Bayangkan jurangnya itu sedalam 70 tahun. Jurang yang akan kita lewati itu sedalam 70 tahun. Dalamnya bukan meter. Lama jatuhnya itu 70 tahun baru nyampe ke dasar. Ya. Ngeri. Insyaallah. Mengerikan. 70 tahun baru sampai. Terus naiknya lagi kita berapa lama? Ya, kita berlindung pada Allah, yang mudah-mudahan enggak masuk ke tempat ini. Ya, maka dikatakan sebuah peristiwa yang pasti akan kita alami dan sangat-sangat mendebarkan. Berjalan di atas jembatan yang sangat kecil, sangat panjang, di bawahnya ada neraka yang sangat dalam. Ya. Dalamnya sampai 70 tahun. Kemudian di samping kanan kirinya ada besi-besi yang pengait yang saling menarik. Siapa yang kena robek. Kalau kita enggak bertahan, maka kita jatuh. Kalau bertahan, badan kita hancur. Nah, ketegaran kita di atas jembatan saat itu sesuai dengan ketegaran kita di dunia di dalam berpegang teguh dengan agama Islam.
semakin kuat kita di atas manhaj ini, semakin tegar kita di atas sirat. Semakin kuat kita menahan syubhat yang berlalu di kanan kiri kita, semakin kokoh kaki kita di atas sirat. Maka itu ikhwani adzallahu ayyakum, jangan kita seperti pohon yang sangat mudah ditiup angin, ya, ditiup angin barat dia ke timur, ditiup angin timur dia ke barat, ya. Ini pohon. Jangan seperti itu. Jadilah seperti karang yang tegar, walaupun ombak menghantam dia, dia tetap berada di atas tempat dia berdiri. Nah, ini juga takaran buat kita nanti ya. Tadi kita katakan siapa yang paling cepat lewatnya, yang paling cepat mengambil kebenaran. Siapa yang paling cepat mengikuti kebenaran, semakin cepat dia di atas sirat. Siapa yang paling kokoh di atas sirat? Seorang orang yang kokoh di atas manhaj ini, di atas agama ini. Dia semakin kuat di atas agama ini, semakin kokoh dia tidak tergoyahkan di atas sirat. Walaupun mungkin dosa kita banyak, kita nggak bisa cepat-cepat karena mungkin akal kita yang sangat sedikit, ya kan? Kita nggak cepat nangkap pelajaran. Kadang-kadang kita lama berfikirnya. Kadang-kadang ketika ada sebuah kebenaran kita katakan ini benar apa enggak? Kalau saya jalan ini gimana ya? Ini pertimbangannya banyak. Ya, pertimbangan ketika kita mengikuti al-haq ini lama. Coba ingat-ingat kita berapa lama mau berubah menjadi seperti sekarang? Ya. Berapa lama kita mau berubah? Atau kita berapa lama berubah sampai posisi kita seperti sekarang? Tahunan. Sebagian kita ada yang tahunan melewatinya, betul? Fair aja, jujur aja. Ada yang jarang yang cuma hitungan bulan. Sudah ulang-ulang kali ngaji nggak paham. Begitu udah paham timbul gelisah. Loh, kalau berarti kita salah semua ini, ya? Mikir lagi. Lalu kalau kita salah semua berarti kita semua di neraka. Wah, ini ajaran nggak benar. Begitu awalnya, ya kan? Terus menggali sampai akhirnya kita terus datang lagi sampai akhirnya Allah bikin hati kita lembut dan menerima al-haq ini. Ya. Kemudian setelah menerima al-haq ini, kebanyakan orang lupa perjalanan dia itu menuju al-haq itu berapa lama. Ya, lupa. Kenapa begitu? Dia tahu dan dia paham, dia pengen semua orang ikut apa yang dia bisa, apa yang dia dapat hari ini. Ya kan? Ketika dia tahu kebenaran, tiba-tiba dia pulang ke rumah, ya, celana bapaknya dipotong-potongin semua. Ya. Istrinya disuruh pakai jilbab yang sangat panjang. Ya. Anak-anaknya yang sudah dewasa dipaksa untuk sholat di masjid, padahal sebelumnya nggak pernah sholat di masjid. Jangankan sholat di masjid, sholat di rumah aja jarang, nggak pernah disuruh. Ya. Terus udah gitu sering ngadu sama ustadznya. Ngadunya apa? Ustadz, sejak saya kenal sunnah ustadz, keluarga saya semuanya berubah. Subhanallah. Ana bilang, yang berubah itu bukan keluarga antum, yang berubah itu antum. Antum tadinya nggak jenggotan, sekarang jenggotan. Tadinya antum pakai celana isbal, kemudian sekarang nggak isbal. Tadinya antum nggak sholat, sekarang antum sholat di masjid. Yang berubah itu antum. Keluarga kita memang begitu adanya. Lalu gimana solusinya? Solusinya izinkan atau biarkan keluarga kita itu melewati proses-proses seperti yang kita jalani. Jangan paksa mereka untuk berubah seperti kita saat ini. Kita butuh waktu untuk berubah. Minimal bulanan kita untuk menuju ke titik ini. Ya kan? Nggak ada yang orang sekali datang kajian besok langsung berubah, nggak ada. Nggak ada begitu datang kajian besok langsung berubah semua, nggak ada tuh. Dia akan mikir-mikir dulu. Minimal dia akan butuh waktu bulanan. Datang beberapa kali kajian, mulai masuk, akhirnya mulai berubah perlahan-lahan. Nggak ada yang drastis. Tapi kenapa ketika kita mendakwakan kepada orang lain, kita inginnya orang langsung simsalabim berubah? Ya. Lalu kita pasang muka yang streng kepada anak-anak kita. Padahal anak-anak kita sudah dewasa, udah kuliah semua, atau paling enggak udah SMA. Begitu kita kenal sunnah, anak-anak kita tadinya nggak pernah ngaji TPA, jangankan sekolah agama, baca tulis Quran aja nggak tahu.
Tapi begitu dia kenal agama, dia pengen anaknya langsung jenggotan. Dia pengen anaknya langsung sholat di masjid. Bagaimana mungkin? Nggak akan mungkin seperti itu. Izinkan anak-anak kita juga berubah perlahan-perlahan, sama seperti kita. Ya. Begitu juga istri kita, walaupun istri kita, ya. Jangan begitu udah kita berubah langsung kita ultimatum. Besok kalau nggak pakai baju syar'i, saya ceraikan kamu. Masya Allah. Ada yang kayak begini, Pak. Ada begini. Ini bukannya satu dua kasus, banyak kasus yang yang saya dengar seperti ini. Ikhwan-ikhwan itu terlalu istijal, tergesa-gesa ketika berdakwah. Dia pengen berubah semua, keluarganya semua berubah. Ya. Padahal dia lupa bahwa dia butuh waktu untuk berubah. Kenapa dia nggak berikan juga waktu untuk anak dan istrinya untuk berubah? Serem-serem, Pak. Masalahnya orang kalau udah ngaji bahasanya serem. Ya, istrinya bilang, istri ana nih maksiat terus tiap hari. Kenapa, Pak? Jilbabnya itu cuma segini. Bayangkan katanya, telanjang setiap hari, Masya Allah. Bahasanya keras. Ya. Maksiat terus pada Allah setiap hari, Masya Allah. Mengerikan ya. Antum didik, nggak mau dibilangin. Gimana cara bilanginnya? Anak udah bilangin pelan-pelan, nggak mau juga. Anak bilangin pelan-pelan, nggak mau juga. Malah nantang-nantang mau cerai. Gimana? Apa anak ceraiin aja, Ustaz? Oh, subhanallah. Ya. Kenapa nggak bersabar? Nah ini ikhwan ya adzanillah wa iyyakum, maka semakin kokoh kita di atas jalan ini, semakin kokoh kaki kita nanti melewati sirat. Semakin tegar kita di jalan ini, maka semakin tegar kita akan melewati sirat. Ya. Ikhwani adzanillah wa iyyakum, kemudian setelah melewati sirat, ada sebuah lagi tempat di seberang sirat, itu bukannya langsung surga, Pak. Ya. Setelah kita melewati sirat, kita dikumpulkan satu tempat lagi namanya qantarah. Qantarah kita dikumpulkan di sana. Apa yang dilakukan? Dihisap lagi. Jadi enggak langsung masuk surga. Dihisap lagi. Di qantarah itu semua udah orang mukmin semua. Otomatis kan yang lewat sirat aja orang mukmin, yang selamat juga pasti orang mukmin. Di sana dihisap lagi. Buat apa dihisap? Kan sudah dihisap. Dihisap untuk kedudukannya di surga. Ya. Sejauh mana dia berada di surga nanti? Apakah dia di tempat yang biasa-biasa saja, ataukah dia berada di tempat yang paling tinggi di surga? Dia akan dihisap lagi. Ini namanya qantarah. Di tempat inilah dikumpulkan orang mukmin, mereka semua saling dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dia dihisab, sudah menentukan kita masing-masing tempatnya, lalu mulailah kita melangkah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tuntaskan hari ini ya, biar besok kita bahas poin yang berikutnya di kitab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi ketika udah masuk, ya kita nggak akan lama-lama lagi kalau kita cerita tentang kenikmatan yang ada di surga, ya kan? Udah kita akan masuk ke surga dan kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan kenikmatan yang besar di surga apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian berikutnya, kita masuk ke dalam surga. Semua penghuni surga masuk. Mulailah setelah masuk di surga, kita mulai beristirahat dan baru ingat mana anak kita, mana istri kita, mana teman-teman kita. Nah, ini kita mulai kita mencari. Ya, karena di sebelum masuk surga kita nggak ingat orang pendekatnya. Yauma yafirul mar'u min ahi, di mana lari orang dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari bapak dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Ketika udah masuk ke surga baru kita cari mana anak kita, mana bapak kita, masukkah bapak kita ke surga, mana istri kita, masukkah mereka ke dalam surga. Ketika kita tidak menemukan mereka, kita bertanya sama Allah, ya Rabbi, di mana anak-anak kita? Kemudian Allah memberitahukan kalau seandainya anak-anak kita nanti Allah akan kumpulkan anak-anak orang mukmin bersama bapak-bapak mereka.
Kalau bapaknya masuk surga, anaknya dikumpulkan bersama bapaknya, diangkat. Kalau anaknya berada di paling rendah, surga yang rendah, diangkat menjadi setingkat dengan bapaknya. Sebagai apa? Sebagai nikmat bagi orang tua. Ya. Karena nikmat bagi orang tua nggak ada lain kecuali melihat anaknya senang, berkumpul dengan anak-anak. Maka ini bagian dari nikmat yang Allah berikan pada orang tua adalah mengangkat anak-anak mereka selevel dengan mereka di dalam surga. Ya. Kemudian setelah kita lihat berkumpul kita dengan anak dan istri-istri kita, ya. Kemudian kita mulai melihat alhamdulillah kita ketemu sekarang di surga bersama anak dan istri. Kita tanya tetangga kita yang itu masuk surga enggak ya? Mulai kita cari teman-teman kita. Dulu teman pengajian kita di mana ya? Mulai nyari. Ketika enggak ada, kita akan cari. Kita akan tanya, ya Rabbi, dulu sahabat saya, teman saya ngaji, ustadz saya dulu kok enggak ada, enggak kelihatan, kemana ya Rabb? Kata Allah Subhanahu wa taala, carilah di neraka. Cari, kemudian kita cari semua di neraka teman-teman kita, lalu kita angkat mereka lewat syafaat kita. Tentu teman yang mukmin, ya kan? Karena kalau bukan mukmin enggak ada pertemanan lagi kan? Enggak ada pertemanan lagi sana. Tidak ada persaudaraan lagi. Yang kita bicara ini sama-sama mukmin, ya, yang tidak membatalkan keimanan mereka, yang tidak membatalkan syahadat mereka dengan kesyirikan. Kalau sudah mereka batalkan syahadat mereka dengan kesyirikan, maka sih akan terpisah di antara kita. Kita nggak akan bisa bertemu. Walaupun dengan bapak kita, walaupun dengan anak kita, kalau mereka membatalkan syahadat mereka, maka kita tidak akan pernah bertemu. Ya. Selama mereka tidak membatalkan, selama mereka membaca la ilaha illallah, kemudian mereka tidak membatalkan syahadat mereka, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka. Setelah kumpul nih kita keluarga, teman-teman kita sudah ada masing-masing tempatnya, kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, maukah aku tampakkan sekali nikmat yang paling besar bagi kalian? Kemudian kita para penghuni surga ketika itu berkata, ya Rabbi, nikmat yang kau berikan sudah demikian besar, nikmat apa lagi yang akan kau berikan? Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah membuka hijabnya dan kita bisa memandang Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Ini nikmat yang terbesar. Nikmat yang terbesar di surga. Ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala ketika hijab itu dibuka, semua orang melihat tanpa ada berebut. Tanpa rebutan, ya. Tanpa rebutan. Dan kita melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kita langsung. Kita bisa memandang Allah Subhanahu wa taala di surga. Nah, ini kejadian. Ada satu kejadian lagi. Kejadian apa lagi kira-kira? Ini belum terakhir. Ya, nah, kejadian terakhir yaitu disembelihnya kematian. Ini kejadian terakhir. Ya, jadi ketika sudah masuk dalam surga, kita sudah berkumpul dengan seluruh keluarga kita, ya. Lalu penyeru berkata, ya, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Lalu seketika penghuni surga takut dengan seruan itu. Kenapa? Khawatir Allah akan membatalkan nikmat yang telah mereka terima. Mereka takut. Begitupun sebaliknya penghuni neraka dikatakan, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka. Seketika penghuni neraka berbunga-bunga hatinya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan diselamatkan dari neraka nih. Ya kan? Kemudian ketika mereka sudah memperhatikan apa seruan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka memandang ada apa ini? Ada apa ini? Ya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kematian berbentuk kibas, kambing. Ya, kambing. Seperti kambing. Kematian dibentukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu di mujassimah, dibentukkan badannya seperti seekor kambing. Dan semua orang kenal tentang kematian. Kenapa? Semua udah pernah ngerasain mati kan? Jadi tahu kalau itu kematian. Ya, ketika itu karena kita sudah mengalami kematian, kita tahu bahwa itu kematian. Lalu kematian digiring, dibawa di sebuah tempat di tengah-tengah antara surga dan neraka. Lalu ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih kematian. Dan maka itu ketika kematian disembelih, penghuni neraka merasakan duka yang sangat mendalam. Mereka merasakan, wah,
sudah habis harapan kita. Kita udah nggak bisa mati. Kita akan merasakan azab yang demikian pedih terus-terusan. Akan merasakan pedih yang demikian dalam. Ya, ini para penghuni neraka. Sebaliknya, para penghuni surga merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa? Mereka merasa bahwa mereka akan kekal selama-lamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani adzalillah wa iyyakum, inilah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di dalam di perjalanan kita nanti menuju surganya Allah. Dan kita tahu bahwa satu fase ke fase yang lain ini memakan waktu yang sangat jauh. Makan waktu yang sangat lama. Ya. Antara satu fase dengan fase yang lain ini waktunya sama lama. Bukan setahun 2 tahun. Bisa puluhan tahun atau bahkan bisa ribuan tahun. Yang kita tahu di mahsyar saja hampir 50.000 tahun di mahsyar. Kemudian berangkat hisab satu-satu dihisab. Setelah dihisab ditimbang bertahun-tahun juga waktunya karena menunggu satu dengan yang lainnya, ya. Kemudian digiring ke telaga Haud atau ke telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Masing-masing minum di tempat telaga nabinya. Kemudian digiring lagi sebuah jalanan yang namanya Sirat. Ini jalan yang sangat jauh sampai di seberang, nggak langsung masuk surga, dikumpulkan lagi di Qantarah, ya. Kemudian baru masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang panjang. Jadi kita butuh bekal yang sangat banyak, ya. Dan ini bagian dari keimanan kita pada hari akhir. Jangan antum bilang ini asatirul awwalin. Jangan dibilang seperti orang-orang dulu mengatakan ini dongengan masa lalu. Itu ustaz cerita kayak dia pernah ngalamin aja. Dia sendiri nggak pernah ngalamin itu. Nggak tahu kematian itu benar atau enggak. Kejadian setelah kematian itu ada atau enggak. Orang yang bicara seperti ini kharajani minillah. Keluar dari agama Islam. Ya. Saat dia ngomongnya karena bodoh. Bukan bodoh itu namanya, inat. Pembangkang. Kufur pelakunya. Kenapa? Bagaimana dikatakan bodoh? Agama sudah dijelaskan di sini. Ada di agama kita itu adalah Islam mafhum daruri. Ada yang harus pertama kali harus diketahui oleh seorang muslim. Maka standar kecilnya itu adalah kita beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Kalau ada orang mengatakan hari akhir itu adalah dongengan, cerita para ustadz, cerita orang tua dulu yang mereka sendiri sebenarnya tidak mengalaminya, maka orang ini keluar dari agama Islam. Ya. Tidak bisa dikatakan, oh bukan harus tegak hujah dulu, Ustaz. Harus diberi uzur nih, uzur bil jahal. Ini mafhum daruri. Masa antum enggak tahu orang Islam itu harus beriman sama hari akhir? Bukankah sudah sampai pada kita Al-Qur'an? Ya kan? Kalau untuk hal-hal yang sudah faham, yang harus dia tahu dan dia nyatanya enggak mau tahu, bahkan dia katakan seperti itu, maka dia keluar dari agama Islam. Keluar, dikatakan kafir orang ini. Ya. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita dari pemahaman yang keliru dan salah. Kita berharap pada Allah, semoga Allah mengumpulkan kita di dunia pada saat ini, dia membahagiakan kita dengan ukhuwah yang sangat kuat. Semoga juga Allah mengumpulkan kita juga nanti di surganya bersama-sama lagi. Kita bisa bertemu lagi, kemudian kita bisa hidup bersama lagi di sana insyaallah taala. Dan Allah mudah-mudahan maafkan kesalahan kita, ya. Maka itu perbanyaklah istighfar. Semoga Allah mengabulkan semua permintaan kita. Dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini ada manfaatnya untuk saya dan antum semua. InsyaAllah dalam pertemuan berikut kita akan masuk ke poin yang berikutnya, ya. Poin yang ke-24 dari kitab Ushulus Sunnah, ya. Poin yang ke-24 tentang tingkatan iman. Semoga Allah mudahkan kita dalam pertemuan berikut, ya. Kita tutup jumpa kita pada malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.